43 pergi saja. Raina dan Elvano kini telah sampai di mansion besar milik Beethoven. Elvano yang membawa istrinya dalam gendongannya seperti biasa dalam keadaan tertidur. Meletakkan Raina di atas ranjangnya, setelah itu dia pergi meninggalkan Raina. Sebenarnya ada sesuatu hal yang harus dia kerjakan, tapi saat Raina memintanya untuk pergi, dia mau tidak mau harus membawa istrinya itu. Terkesan bucin, tapi itulah yang saat ini Elvano lakukan untuk monyet kecilnya itu. Di satu tempat Laura sedang berada di ruangan operasi di Thailand. Laura pergi untuk melakukan operasi wajah. Akibat ulah Raina terpaksa dia harus mengoperasikan bagian bibir dan rahangnya. Ulah Raina memang membuat dia sampai mengalami beberapa luka. Bagian kepalanya dia terpaksa harus tanam rambutnya yang Raina tarik. Belum Laura harus melakukan jahitan pada keningnya. Hampir 15 jam Laura dalam ruang operasi. Kini Laura sedang dalam masa pemulihan. Laura menatap dirinya di depan cermin dengan wajah yang masih dibaluti dengan perban. Sayang! Wanita itu benar-benar membuatku gila dan semakin ingin membunuhnya. Dan ya Elvano, kau salah telah menolakku Elvano. Jika kau tak bisa kembali menjadi milikku, maka tak ada satu pun yang bisa memilikimu. Terutama wanita itu, dia harus merasakan semua ini. Umpat Laura dalam hati. Pagi hari seperti biasa monyet kecil selalu mencari kadal airnya. Raina yang melihat kadal airnya yang tertidur membelakanginya merasa kesal. Entah mengapa Raina sangat membenci punggung Elvano. Raina dengan cepat berpindah ke sebelah Elvano menghadap terus masuk ke dalam pelukan suaminya itu. Hei, ada apa? Ucap Elvano yang masih memejamkan matanya namun dia memeluk tubuh istrinya itu. Aku tak suka kau belakangi. Ucap Raina kesal. Maaf, aku tidak sadar. Aku ingin ini. Ucap Raina manja membuka kancing baju tidur suaminya itu, kemudian tangannya bermain di 8 kotak di bagian perut suaminya itu. Ada apa denganmu? Entah, aku hanya ingin ini. Ucap Raina sambil bermain di kotak-kotak yang sangat menggoda itu. Dasar monyet aneh. Ucap Elvano mencium puncak kepala istrinya. Dol, Kaderer. Panggil Raina sambil menekan-nekan hidung suaminya yang masih tertidur. Ada apa ah? Ham itu? Kenapa? Kau lapar? Enggak. Terus? Aku ingin itu. Itu apa ah? Hah? Kau mau apa sayang? Ucap Elvano kini menatap wajah cantik Raina sambil merapikan rambut Raina yang menutupi matanya. Aku ingin setiap kali kau tidur jangan pernah membelakangiku, dan jangan pernah memakai baju. Tunggu, apa kau ingin berniat mesum? Ucap Elvano tersenyum menggoda Raina. Ih, enggak. Aku cuma mau aja, malas kalau gitu, wos. Ucap Raina kesal. Hahaha, kemarilah. Siap Nyonya Raina monyet kecil. Permintaan Anda saya kabulkan. Ucap Elvano menarik pinggang istrinya agar lebih dekat dengannya. Hehehe, Raina tersenyum senang sambil memainkan perut kotak-kotak suaminya. Elvano yang merasa gemas dengan tingkah istrinya itu hanya tersenyum. Memeluk erat tubuh istrinya itu. Zei yang sedang berada di apartemennya sedang berenang di pagi hari. Berusaha untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Pikiran tentang Raina yang tak bisa hilang. Mengingat pertemuan mereka. Ketika Raina memeluk tubuhnya seperti dulu. Ketika melihat mata yang membuatnya tak bisa melupakan gadis itu. Gadis yang dulu selalu menatapnya ketika menangis. Gadis yang selalu mencarinya ketika tidak ada satupun orang yang memahaminya. Flashback 13 tahun lalu. Saat Raina berumur 5 tahun dan Z berumur 12 tahun. Hai! Ucap Z kepada Raina yang sedang duduk menangis di sebuah taman kecil di lingkungan sekitar rumah mereka. Hisk! Hisk! Hiskik! Raina yang masih menangis. Awas ada kecoa. Ucap Z menunjuk sebuah kecoa yang sedang berjalan di sekitaran kakinya. Hiskik! Biarin!
ucap Raina. Kau tak takut? Ucap Zai menatap gadis kecil itu. Aku lebih takut berada di rumah. Rumah adalah tempat yang paling nyaman. Rumahku tidak. Oh, bukankah rumah tempat kita bisa tenang? Aku rasa tidak. Baiklah. Siapa namamu? Raina. Pantas saja kau menangis namamu Rain. Kau kepikir aku Hujan. Oh, salah ya? Gak tahu. Udah jangan nangis. Kenalin namaku Zai. Gak nanya, Kak. Hahaha. Jangan nangis. Tahu nggak kalau anak kecil nangis nanti gak dapat es krim? Kau ingin es krim? Boleh kalau dikasih. Baiklah, aku akan membelinya asalkan kau tidak menangis lagi. Baiklah, aku takkan menangis lagi. Oke, tunggu ya biar aku belikan, ucap Zai pergi untuk membelikan Raina es krim. Sejak saat itu Raina dan Zai sering bertemu dan bermain. Bahkan Zai sering menunggu Raina saat hendak pergi ke sekolah, menghabisi waktu, bahkan menjadi seseorang yang begitu menyayanginya Raina, melihat Raina yang tak pernah dianggap keberadaannya oleh kedua orang tua Raina, bahkan Raina selalu mendapatkan kekerasan di rumahnya. Hingga saat di mana Zai harus kembali ke China. Saat ini Raina berumur 9 tahun. Ketika Raina tahu Zai akan pergi, saat itulah Raina merasakan kehilangan uang sangat mendalam. Bahkan Raina menganggap bahwa dunia terlalu kejam terhadapnya. Raina yang memiliki sifat lembut, seketika berubah menjadi pribadi yang keras kepala, kasar, dan belajar untuk tidak menangis apapun keadaannya. Satu hal yang Raina ingat yaitu janji Zai kepadanya. Janji di mana pria itu akan kembali menjemputnya. Membebaskan Raina dari dunia yang keras ini. Raina selalu menutup diri ketika bertemu dengan banyak pria yang menyukainya. Bahkan dia berusaha menjadi buruk di depan mereka agar pria-pria itu tidak mendekatinya. Flashback of. Kakak. Teriak Si menangis kemudian memenamkan kepalanya ke dalam air, kemudian keluar setelah beberapa detik. Dunia Zai hancur ketika dia tahu wanita yang selama ini dia jadikan tempatnya kembali ke New York kini telah menikah. Raina. Teriak Zai menangis di kamar mandi besar milik apartemen miliknya itu. Aku yang salah. Seharusnya aku datang lebih awal. Ucap Zai kini meneguk wine yang berada di pinggir kolam berenangnya. Apa yang harus kulakukan sekarang, Raina? Apa kau sudah bahagia? Guman Zai dalam hati. Aku akan melepaskanmu jika kau bahagia. Jika tidak, aku akan membawamu pergi meninggalkan New York. Lirih Jake dalam hati kini dia mengakhiri berenangnya. Aku akan ke sana, kuharap kau akan menjelaskan semua. Guman Zai kini beralih ke kamar mandi. Zai hendak bersiap untuk pergi ke tempat kemarin Raina katakan. Tempat di mana dia dan Raina sering bermain. Terlihat sepasang suami istri yang tengah berpelukan berbalut selimut dalam keadaan dua-duanya tanpa busana. Ya, setelah aksi permintaan Raina, entah berawal dari mana mereka menghabisi waktu dengan aktivitas intim suami istri. Kau tidak bekerja? Ucap Raina lembut sambil merapikan rambut suaminya. Sebentar lagi, itu perusahaanku, aku bisa datang kapan saja. Kalau bos beda ya. Ucap Elvano singkat sambil memainkan rambut Raina. Gabriel. Panggil Raina lagi. Ya kenapa? Boleh aku pergi bertemu dengan Kak Zai? Tidak. Ucap Elvano kini menatap tajam ke arah Raina. Sekali saja. Tidak, Raina. Sekali tidak tetap tidak. Aku tidak suka penolakan. Kau kembali seperti itu. Ucap Raina kini membelakangi Elvano meskipun masih dalam pelukan Elvano. Raina, jangan keras kepala. Aku hanya ingin menjelaskan padanya tentang semua ini. Ucap Raina kini pelan. Apa yang ingin kau jelaskan? Kau akan jelaskan apa? Kau akan mengatakan jika kita berawal dari pernikahan kontrak. Bukankah kemarin dia sudah mengetahui kita sepasang suami istri? Terus apa lagi? Kau ingin pergi meninggalkanku? Atau aku tidak cukup untukmu? Ucap Elvano kini tegas. Hei,
Mengapa kau jadi berteriak kepadaku? Kita sudah bahas kemarin soal ini, mengapa kau tidak mengerti? Ada sesuatu hal yang harus kujelaskan padanya dan kau tidak perlu tahu itu apa. Balik Raina kini tegas. Oh begitu, hal yang tidak perlu ku tahu? Apa ah? Kau mencintainya? Ya, aku tahu kau belum mencintaiku. Tapi aku sudah mengatakan padamu jika aku mencintaimu. Apa itu kurang? Berhenti berteriak, Gibril. Aku tidak tuli. Terus kenapa? Kau memarahiku setiap ada wanita yang mendekatiku. Kau bahkan sampai pergi dari kamar karena kejadian Laura. Sekarang kau ingin bertemu dengan pria itu. Kau menganggap itu biasa. Jangan egois. Aku dan kasusmu berbeda, Gibril. Bedanya di mana? Dia cinta pertamamu seperti itu. Berhenti memojokkanku. Sebelum kau hadir, sebelum kau datang, dialah yang selalu mendukungku. Dia yang ada di saat aku tidak memiliki kekuatan. Terus kau mau membandingkan dia denganmu. Apa itu adil? Ucap Raina. Oh begitu. Hahaha, sekarang aku tahu. Di hatimu tidak akan pernah ada ruang untukku. Jadi pergilah jika memang kau ingin bersamanya. Ucap Elvano kini pergi meninggalkan Raina. Elvano pergi ke kamar mandi meninggalkan Raina yang masih berbaring di tempat tidur mereka. Gabriel, aku masih ingin berbicara. Teriak Raina melihat Elvano yang pergi mandi. Raina yang melihat itu kini dia pergi memakai pakaiannya. Kemudian berlari ke kamar mandi tempat ruangan pribadinya. Seluruh pengawal melihat Nyonya pergi lari cepat ke ruangan pribadi miliknya merasa heran. Raina mandi secepat mungkin agar Elvano tidak pergi meninggalkannya. Raina yang masih memakai handuk kimononya kini kembali ke kamar mereka. Terlihat Elvano sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Gabriel, aku ingin berbicara. Ucap Raina kembali namun Elvano tetap diam, kemudian dia melangkah keluar dari kamar mereka. Raina merasa geram dengan tingkah Elvano. Kini mata Raina memerah namun sekuat tenaga dia tidak menangis. Gabriel, dengarkan aku! Teriak Raina kini mengikuti suaminya itu. Elvano yang masuk lift dengan cepat menutup pintu liftnya itu. Ah kak! Teriak Raina kini berjalan ke arah tangga, dia harus mengejar Elvano. Gabriel! Dengarkan aku! Hei! Teriak Raina. Seluruh pengawal dan pelayan melihat Raina yang sedang berlari menatap heran. Untuk pertama kalinya mereka melihat perdebatan mereka. Biasanya Elvano yang akan mengejar Raina, kalau ini Raina yang mengejar kadal airnya. Gabriel, berhenti! Atau aku akan pergi selamanya dari rumah ini! Teriak Raina. Seluruh pengawal terkejut mendengar itu. Terlebih Hendra yang sedang membawa cemilannya. Elvano yang mendengar itu berhenti. Kemudian menatap Raina. Kau ingin pergi? Pergilah! Kau akan pergi bersamanya kan? Pergilah! Aku takkan memaksamu. Bukankah kau yang mengatakan kau tidak suka dipaksa? Pergilah! Ucap Elvano meninggalkan Raina. Baik, aku akan pergi. Teriak Raina kini kepada Elvano yang pergi melenggang meninggalkan dia. Raina yang melihat Elvano kini tidak dapat menahan air matanya. Tiba-tiba perutnya terasa kram. Ki! Teriak Raina memegang perutnya, dengan cepat pelayan mendekat ke arah Raina. Nyonya? Ucap pelayan itu ingin membantunya namun Raina mengangkat tangannya meminta untuk pelayan itu berjaga jarak. Raina dengan mata yang terus menjatuhkan bulir-buliran air, kini menatap jalannya menuju kamarnya. Dengan sekuat tenaganya dia melangkah. Perkataan Elvano membuatnya sangat sengget terluka. Raina memasuki kamar mereka, menatap kamar itu dengan seksama. Raina mengambil beberapa pakaiannya. Kemudian mengganti pakaian seadanya. Membawa tas kecil. Dia melihat semua barang-barang yang Elvano berikan padanya. Raina menuliskan pesan singkat di atas meja dengan menggunakan pulpen dan kertas. Bahkan Raina melihat telepon genggam miliknya kemarin. Dia memutuskan untuk meninggalkan semua.
Dia hanya membawa beberapa lembar uang dan tabungan yang dia miliki sendiri selama ini. Pelayan dan pengawal yang melihat Raina pergi dengan sekuat tenaga menahan nyonya mereka. Gena dan Eli sampai menangis menahan kepergian Raina. "Nyonya jangan pergi, rumah ini akan menjadi sepi tanpamu," ucap Gena. "Nyonya kami memerlukan nyonya," ucap Eli. "Aku hanya minta kalian jaga kadal airku ya monyet-monyet. Monyet Wakari dan monyet Jepang tolong jaga kadal air itu untukku ya," ucap Raina sedih kemudian memeluk tubuh pelayannya itu. Hendra yang melihat itu, ikut menahan Raina. "Nyonya, jangan pergi kumohon. Tuan hanya sedang emosi percayalah." "Hehe gak apa-apa bekicot jelek. Kau tahu aku tak apa-apa. Dan kau ingatlah jangan terlalu banyak makan makanan instan. Sekarang kulkas itu menjadi gak milikmu. Nyonya jangan pergi kumohon. Aku titip kadal air itu ya. Jika dia nakal tendang saja bokongnya," cetus Raina sambil mengusap air matanya yang terjatuh. Semua pelayan dan pengawal menatap sedih melihat nyonya mereka pergi. Meskipun begitu Raina tetap menunjukkan senyumannya. Next Town. Bab 40